Halo bos, balik lagi di channel gue. Kenalin lagi, nama gue Ferdi. Dan di video kali ini gue tuh akan membahas salah satu brand lokal yang sepertinya dia nggak pernah tidur, dia nggak pernah beristirahat bos, dia nggak pernah mau kelewatan satu momen pun untuk ngeluarin skincare baru, mulai dari pembersih wajah sampai mungkin pelembab wajah yang menurut gue dia itu the best. Udah nggak usah kebanyakan bacot, gue tuh mau langsung ngebahas si brand lokal yang hits banget, yang happening banget, yang keren banget menurut gue personal ya. Apalagi kalau bukan si Something. Jadi Something itu lagi ngeluarin satu cleanser terbaru yang ya kurang lebih baru-baru aja sih launchingnya. Gue juga udah pakai produk cleanser terbarunya itu sekitar 4-5 hari lah ya. Dan gue kali ini akan mau review jujur mengenai si produk ini. Jeng jeng, ini dia produk yang gue maksud. Lihat nggak sih dari packaging aja, menurut gue ini catchy banget ya. Ini tuh millennials banget, fun banget. Terus kayak udah anak muda aja gitu. Dan menurut gue satu yang paling penting secara personal, packagingnya Something selama ini tuh nggak ada label yang bilang, aduh kok skincare kayak cewek banget ya, skincare kayak cowok banget ya. Nah, nggak ada kayak gitu-gituan. Menurut gue skincare itu semua sama. Nanti gue akan ngebahas di video lain. Skincare itu genderless bos. Oke, balik lagi ke si cleanser ini ya. Gue mau membahas dia. Cleanser ini tuh gue udah pakai sekitar 4-5 hari dan gue ngerasanya kalau dia itu salah satu cleanser yang paling gue suka untuk sekarang. Karena ya udah pas gue cuci muka tuh enak banget udahannya, cuci mukanya enak aja gitu. Pokoknya paham kan maksud gue, enak. Oke, kita mulai dari ngebahas si kandungannya. Low pH Gentle Jelly Cleanser dari Something ini ya. Dia itu ada makwort lagi. Tapi memang ya makwort itu bagus sih sebenarnya. Buat yang nggak tahu makwort itu apa, gue ulang lagi nih ya. Si makwort itu salah satu tanaman yang ada di Korea, yang nggak cuma di Korea sebenarnya. Dia itu tumbuh di Europe, di Asia, dan memang dia udah lama dipakai untuk salah satu tanaman yang fungsinya itu banyak banget. Dan kalau di skincare, fungsinya makwort itu memang sebagai antibakteri, anti jamur, antioksidan. Jadi ya udah pas banget dan kayak udah keren aja gitu dia di dalam skincare, ya nggak sih? Kemudian kandungannya si cleanser ini juga ada tea tree-nya. Kalau tea tree mungkin udah lama ya ada di skincare, dan ya kurang lebih fungsinya itu memang kayak anti-inflamasi. Terus kadang dia banyak di skincare yang untuk mengatasi jerawat. Makanya dia juga bagus dipakai untuk salah satu kandungan skincare, dan dia ada dulu di dalam sini. Nah, kemudian kandungan lainnya yang di dalam si cleanser ini sendiri tuh dia ada Centella asiatica. Who doesn't know Centella asiatica, bos? Yes, bener banget, si Centella asiatica itu bagus banget juga buat kandungan skincare karena fungsinya dia sendiri tuh menjaga kelembapan kulit. Apalagi buat kulit kering nih ya, dia itu bisa meningkatkan kadar sebum di kulit. Jadinya kulit bisa memproduksi minyak alaminya dalam kadar yang cukup, bukan berlebih, bukan juga kurang. Di sini gue bilang sebum yang gue maksud itu dalam hal bagus ya, yang maksudnya ya udah sewajarnya. Kemudian selain itu dia juga punya kandungan si calendula. Calendula kan juga kandungan yang sempat ngehits ya beberapa waktu lalu. Memang sampai sekarang pun masih banyak di kandungan skincare karena si calendula itu memang dia bagus banget buat antiinflamasi. Kemudian calendula itu dari dulu dikenal dengan kayak bahan herbal yang bisa menyembuhkan luka. Terus calendula itu juga bisa mencegah penuaan dini, terus antiinflamasi, anti jerawat. Dia juga bisa menghidrasi kulit, memberikan kelembapan yang lebih lagi. Dan satu lagi, calendula juga banyak yang mempercayai kalau dia itu bisa digunakan untuk menyembuhkan si penyakit, salah satu penyakit kulit yang namanya dermatitis. Jadi bisa bayangkan kandungannya itu digabung semua. Sudahlah, keren. Oh iya, ternyata masih ada satu lagi kandungannya itu peppermint. Buat kalian yang nggak tahu, peppermint itu banyak mengandung vitamin A dan vitamin C. Kayak retinol aja itu kan turunan vitamin A. Vitamin C, ya vitamin C bagus gitu loh. Jadi ya udahlah, bagus gitu si cleanser ini. Kita mau mulai dari cleanser yang bagus aja, otomatis pasti skincare kita akan bisa menerima dengan lebih baik karena kita udah treat dia lebih baik dari step paling awal. Paham nggak sih maksud gue? Iya. Nah, kita udah ngebahas sih kandungannya cleansernya si Something ini ya. Sekarang gue mau ngebahas apa sih yang gue rasakan setelah gue pakai dia. Sebelum itu gue mau cerita sedikit. Pertamanya gue tuh pas mau beli, gue kayak mikir nih, kayaknya biasa aja deh, beli nggak ya? Atau nggak usah? Atau cobain aja? Tapi akhirnya gue memutuskan untuk beli. Dan surprisingly, respon pertama gue sama pas gue lagi beli si cleanser ini, gue bilang harganya sangat-sangat terjangkau. Ini gue beli yang 100 ml ya, dan harganya itu cuma
99.000. Dan yang namanya cleanser, kalau gue sendiri sih sebanyak ini gue bisa pakai kurang lebih 1-2 bulan kali ya. Jadi menurut gue ya udah, kalau gue bisa pakai 2 bulan, sebulan cuma 50.000 gitu loh, ya nggak sih? Dan ya udah murah aja nggak sih bos gitu. Kulit sehat, kantong aman, ya bagus, ya nggak? Nah kemudian dari teksturnya dia itu gel yang menurut gue sedikit lebih padat ya dari beberapa gel cleanser yang lain. Jadi saran gue pas kalian mau pakai nih, pas lagi mau cuci muka, pencetnya jangan terlalu kencang karena menurut gue dia lumayan padat. Jadi pas kalau dipencet itu kadang dia suka agak banyak keluarnya. Karena itu yang gue alamin pas pertama kali pakai. Gue ngerasa gue mencetnya terlalu langsung kencang gini, jadi yang keluar tuh ada banyak. Jadi gue kayak waste aja gitu, kayak sia-sia aja karena kebanyakan. Tapi dari segi tekstur sih gue masih oke banget ya, karena justru juga sebenarnya gini, sebenarnya dilema sih, kalau gelnya terlalu cair nggak dipencetnya jadi bisa keluar, kalau terlalu padat kekencangan dipencetnya dia jadi banyak. Jadi menurut gue dia masih oke karena dia padat nih, jadi kita masih bisa ngatur banget banyak sedikitnya si cleanser ini mau kita pakai. Terus yang kedua dari segi baunya ya, menurut gue dia baunya tea-nya lumayan kenceng ya dibanding ingredients yang lainnya. Jadi ya agak seger aja sih pas dipakai. Mungkin itu perpaduan antara tea tree dan peppermint sih menurut gua. Dan busanya pun nggak terlalu banyak. Jadi pas gua pakai sih menurut gua enak, karena gua juga lebih suka cleanser yang tidak terlalu banyak busa. Karena kadang gua ngerasa cleanser yang ramai dengan busa-busa itu lumayan bikin muka kering ya, tapi enggak untuk si something ini. Efek yang gua rasakan setelah gua cuci muka pakai dia pun nggak ada ketariknya sama sekali, bener-bener masih menghidrasi banget ya. Mungkin ya karena kandungannya ada si sika, ada si calendula, jadi ya walaupun dia punya tea tree dan peppermint, tetap nggak membuat si kulit muka gue jadi ketarik kenceng gitu, enggak. Dan menurut gue si cleanser ini kayaknya bisa dipakai untuk semua jenis kulit, karena yaitu mau kulit kering pun dia nggak buat ketarik, untuk kulit oily atau yang kombinasi pun dia ngebersihinnya cukup. Apalagi untuk kulit normal, yang memang kulit normal tuh butuh cleanser yang seperti ini, kayak yang low pH gitu loh, yang kadar asamnya setara dengan kulit. Karena si cleanser ini dia itu pH-nya kurang lebih di 5 atau 6, yang sama dengan pH kulit normal pada manusia. Selain itu si cleanser ini dia itu base-nya memang vegan, terus gak ada SLS. Jadi kalau skincare yang kandungannya vegan itu dia biasanya suitable juga untuk kulit yang sensitif. Jadi buat kalian yang kulit sensitif tuh aman bos. Udah deh, pokoknya sih cleanser ini menurutku tuh bagus. Kalau 1-10 gue kasih dia nilai 9,9 karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi 9,9 aja ya. Oh iya, semua yang gue bahas tadi tuh bener-bener review gue secara jujur pribadi, karena ya gue kan bukan siapa-siapa, gue juga nggak mungkin di endorse atau apa, otomatis gue beli sendiri nih. Dan gue hanya menyampaikan apa ya gue rasakan setelah gue pakai si sabun cuci muka ini. Dan ya itu tadi semua yang gue rasakan, menurut gue sih something ini gokil sih. Dia brand baru, brand lokal, tapi benar-benar produk yang dikeluarin sama dia sih mantep sih. Soalnya gue tuh hampir semua skincare rutin gue tuh sekarang lagi pakai si something ini. Dan memang beberapa produknya yang mungkin kedengarannya overclaim, tapi pas gue pakai ya memang sebagus itu. Apalagi ada satu yang lagi gue cobain juga, baru-baru gue cobain juga sih sebenarnya, cuma 1-2 minggu ini ya gue ngerasa memang udah ada hasil sih. Mungkin nanti gue bahas di next video kali ya, karena menurut gue memang something ini worth to try banget sih. Jadi ya buat kalian mungkin yang pemula baru mau nyoba, masih ragu, takut belinya yang kemahalan, atau mungkin bingung mau belinya yang mana, menurut gue sih si something ini salah satu brand dan rangkaian skincare yang bisa kalian coba as a beginner gitu loh. Oke bos, segitu dulu yang gue mau bahas mengenai si cleanser ini. Nanti gue akan ngebahas lagi beberapa produk yang lain yang memang gue pakai sendiri, gue cobain sendiri, dan semua yang gue katakan di sini tuh adalah pengalaman pribadi gue dan semua yang kulit gue bisa terima dan kulit gue bereaksi terhadap si skincare itu. Semoga videonya bermanfaat, and I'll see you boss on my next video. Bye.